Seorang wanita ditusuk bahunya dengan garpu baja, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara apapun, karena di bawahnya berdiri seorang pembunuh yang mengawasi ventilasi dengan tajam. Jika Lisa membuat sedikit suara, dia pasti tidak akan melihat matahari esok hari. Untuk segera melarikan diri, Lisa dengan cepat berpikir dan terus mengaduk-aduk lukanya dengan tangan. Meskipun rasa sakit membuat seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak berani menghentikan gerakannya. Sekarang yang harus dilakukan Lisa adalah membiarkan darah mengalir keluar dari lubang, memberikan kesan palsu kepada pembunuh bahwa dia sudah mati. Ternyata trik ini memang berhasil. Ketika melihat banyak darah, pembunuh itu mengira Lisa sudah ditusuk mati, lalu mengangkat seorang gadis dan meninggalkan ruangan. Melihat pemandangan ini, Lisa benar-benar hancur. Dia tidak pernah membayangkan saat hanya pergi berlibur dengan beberapa teman baik dan menginap di sebuah hotel. Dia terbangun dengan ketakutan mendapati tangan dan kakinya tidak bisa bergerak sedikit pun, dan mulutnya juga dibungkam, tidak bisa bersuara. Lisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggerakkan tubuh dan mengamati sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa di dalam ruangan itu ternyata banyak gadis tergeletak berserakan. Ada yang sudah mati, ada yang pingsan, seperti taman di Myanmar. Sangat menyedihkan. Belum sempat Lisa pulih dari kepanikan, seorang pria asing masuk dari luar pintu. Melihat situasi ini, Lisa segera memutar tubuhnya dan terus pura-pura mati. Sementara gadis di sampingnya dipaksa oleh pembunuh untuk masuk ke kamar sebelah. Tak lama kemudian terdengar jeritan kesakitan dari dalam. Tampaknya gadis itu mengalami penderitaan yang parah. Meskipun Lisa bereaksi cukup cepat dan lolos dari bahaya, dia tahu dalam hatinya bahwa jika terus tinggal, dia juga akan mengalami nasib yang sama. Dia juga mencoba melarikan diri, tetapi tali itu diikat terlalu kencang, jelas tidak bisa dengan mudah terlepas. Saat Lisa merasa sangat putus asa, tiba-tiba sepasang tangan besar menyentuhnya, membuatnya sangat ketakutan. Namun untungnya, orang yang datang adalah sahabatnya, yang memberi isyarat kepada Lisa untuk tidak bersuara, dan dia akan segera menyelamatkannya. Pada saat ini, tiba-tiba tidak ada suara dari kamar tempat pembunuh itu berada. Waktu sangat mendesak, sahabatnya dengan cepat membuka kain di mulut Lisa, lalu bersembunyi di bawah tempat tidur di samping, dan memberi isyarat kepada Lisa untuk kembali ke posisi semula, terus berpura-pura mati. Ternyata tidak lama kemudian, pembunuh itu datang ke kamar. Untungnya kedua orang itu bereaksi cepat, sehingga tidak ketahuan. Lisa dengan jelas melihat gadis yang tadi masih hidup, sekarang sudah berlumuran darah, sepertinya sudah tidak berdaya. Saat pembunuh itu pergi, Lisa berhasil diselamatkan dengan bantuan sahabatnya. Kedua orang itu awalnya ingin melarikan diri, tetapi ternyata pintu sudah terkunci. Teman dekatnya melihat melalui lubang intip, dan kebetulan bertatapan dengan pembunuh. Melihat pintu akan segera dibuka, teman dekatnya segera menarik Lisa masuk ke kamar di sebelah. Namun, rumahnya tidak begitu besar, bersembunyi dimanapun tidak ada gunanya. Segera, teman dekatnya ditemukan oleh pembunuh dan diseret keluar. Lisa ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, menutup mulutnya erat-erat, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Namun meskipun begitu, dia tetap ditarik rambutnya oleh pembunuh dan dilemparkan ke dalam kamar. Memanfaatkan kesempatan ini, Lisa pura-pura pingsan. Setelah sahabatnya dibawa keluar dari kamar, barulah dia berani perlahan bangkit. Dengan pengalaman sebelumnya, Lisa pertama-tama melihat melalui lubang intip untuk memeriksa situasi di luar, memastikan pembunuh itu sudah menjauh, baru dia berani mencari jalan keluar lain. Setelah perkiraan kasar, di dalam ruangan sempit itu ternyata tergeletak lebih dari 10 mayat perempuan. Kematian mereka juga memicu keinginan hidup Lisa. Masalahnya adalah, semua tempat yang bisa menuju keluar telah sepenuhnya tertutup. Pintu terkunci, jendela juga telah dipasang akar pohon dan kayu. Tampaknya keluar dari sini tidak mungkin. Kemudian Lisa pergi ke kamar mandi, mencoba mencari jalan keluar lain. Daripada menyebutnya kamar mandi, lebih tepat disebut rumah jagal. Dinding-dinding di sekitarnya sudah ternoda darah. Selain itu, udara juga dipenuhi bau amis darah yang menyengat. Lebih menyedihkan lagi, satu-satunya jendela yang mengarah keluar tetap tidak bisa dibuka dari dalam. Saat Lisa tidak tahu harus berbuat apa, suara kembali terdengar dari belakang. Untuk melarikan diri dari cengkeraman pembunuh, wanita itu berteriak minta tolong dengan sekuat tenaga. Namun saat itu suara dari luar terdengar. Dia dengan hati-hati membuka pintu toilet, masuk ke kamar untuk memeriksa, dan benar saja menemukan seorang gadis yang selamat di antara tumpukan mayat. Setelah menyelamatkan orang itu, Lisa dengan cepat menutup mulutnya, memberi isyarat agar dia tidak mengeluarkan suara, agar tidak didengar oleh pembunuh. Kemudian Lisa mendorong sebuah lemari untuk menahan pintu, tetapi sebelum mereka sempat bernapas lega, pegangan pintu tiba-tiba berputar, jelas pembunuhnya sudah kembali. Untungnya saat itu Lisa memperhatikan ventilasi di atap. Waktu mendesak, dia segera memindahkan meja nakas, meletakkannya di bawah ventilasi sebagai pijakan. Sementara pintu kamar sudah dalam kondisi kritis. Pembunuh bisa masuk kapan saja. Lisa tidak berani menunda, langsung masuk ke dalam. Tapi gadis itu berbeda. Dia ketakutan hingga kakinya lemas, hanya bisa perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya mendekati Lisa. Melihat pembunuh itu hampir masuk, gadis itu berusaha berdiri, tapi segera kehabisan tenaga. Namun untungnya Lisa berhasil menangkap tangan yang diulurkan gadis itu. Tak disangka, setelah berusaha keras, gadis itu akhirnya berhasil ditarik oleh Lisa. Tetapi detik berikutnya dia kembali jatuh ke tangan pembunuh. Di bawah siksaan pembunuh itu, dia segera kehilangan napas. Lisa awalnya berpikir bahwa selama dia diam saja, pembunuh itu tidak akan menemukannya. Kenyataannya, pemikiran ini terlalu naif. Dalam keputusasaan, Lisa terpaksa mundur sambil mencoba menendang penutup untuk keluar dari saluran ventilasi. Namun, kualitas penutup itu sangat baik. Setelah beberapa kali mencoba tetap tidak berhasil. Mungkin karena suaranya terlalu keras, pembunuh berhasil menemukan posisi Lisa dan menusuk kakinya dengan garpu baja. Setelah teriakan memilukan, Lisa segera menutup mulutnya, menahan rasa sakit yang luar biasa dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun.
Namun meskipun begitu, pembunuh berantai tetap tidak merasa puas, terus menusuk beberapa kali dengan garpu baja, tepat mengenai bahu Lisa. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini meskipun Lisa gemetar kesakitan, dia tidak bersuara. Namun, jika terus begini, ini bukanlah solusi. Melihat sikap pembunuh berantai, sangat mungkin dia akan melancarkan serangan kedua, dan saat itu mungkin tidak hanya sekadar menusuk bahu. Memikirkan hal itu, Lisa dengan tegas memasukkan tangannya ke dalam luka dan mengaduknya, membuat banyak darah segar menetes melalui lubang ke wajah pembunuh. Membuat pembunuh itu salah mengira bahwa dia sudah mati. Seperti yang diduga Lisa, pembunuh itu melihat pemandangan ini, lalu meletakkan garpu baja di tangannya, mengangkat mayat dan pergi ke ruangan lain. Mendengar sekeliling sudah tidak ada suara, hati Lisa akhirnya bisa tenang. Setelah beristirahat sejenak, dia kembali ke ruangan melalui saluran ventilasi dan melakukan perawatan sederhana pada lukanya. Seperti yang diduga, pintu kamar tetap terkunci. Tampaknya jika ingin keluar hidup-hidup, harus membunuh pembunuh itu sendiri. Melihat kerangka baja yang rusak di atap, Lisa segera mendapatkan ide. Dia pertama-tama merobek spray menjadi banyak potongan kain yang dihubungkan, membuat tali sederhana, lalu memindahkan meja samping tempat tidur ke bawah rangka baja, menggunakannya sebagai pijakan untuk mengikat satu ujung tali ke kepala tempat tidur, dan ujung lainnya melewati rangka baja. Setelah diuji, kualitas tali cukup baik, cukup untuk menopang berat badan orang dewasa. Setelah melakukan semua ini, dia pergi ke pintu untuk mengamati situasi di luar. Melihat pembunuh itu, Lisa segera kembali ke posisi yang ditentukan. Pembunuh itu terkejut melihat Lisa, lalu segera berlari dengan sabit di tangan, tetapi terjatuh ke dalam jebakan yang dipasang Lisa. Kepalanya masuk ke dalam jeratan tali. Semakin dia berjuang, semakin kencang tali itu mencekik. Merasakan hidupnya perlahan-lahan menghilang, pembunuh itu secara naluriah ingin menggunakan sabit untuk memotong tali. Tetapi, apakah Lisa akan membiarkannya berhasil dengan mudah? Dia lebih dulu merebut sabit itu, dengan tegas menancapkan tangannya ke lemari. Namun meskipun terluka parah, pembunuh itu masih bisa bergerak maju dengan kekuatan besar. Bahkan tempat tidur pun ditarik olehnya. Untuk menambah beban, Lisa segera memindahkan beberapa mayat ke atas tempat tidur. Setelah beberapa usaha, pembunuh itu tidak bisa lagi bergerak. Dan setelah beberapa kali berjuang, dia benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dengan demikian, Lisa menjadi satu-satunya yang selamat di antara kelompok ini. Fakta menunjukkan bahwa perempuan yang bepergian harus melindungi diri dengan baik. Belajar sedikit seni bela diri memang sangat diperlukan. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya.